Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Correct Me If I'm Wrong, a podcast for those seeking knowledge and delving deeper into their journey with Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. And alhamdulillah, we are together again for another episode. And this time, alhamdulillah, I'm honored to have these two guests to speak about their journey and also their experience and their knowledge. Uh, the first one, I don't need to introduce much. By the mention of his name, I'm sure you know who he is. He is the multi talented, award winning singer from Indonesia, Marcel Siahaan. And for our second guest, we have Ustaz Azlan. He is an Islamic teacher, a multidisciplinary Islamic teacher who concurrently runs his foundation, and he is also the CEO of Arba Foundation. It is a faith based poverty combating charity body. So, without further ado, I would like to begin our session for today, speaking to Marcel Sihaan about his hijrah and his journey to getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Um, Coupled with Ustaz Azlan, who will be sharing his insights and also will be supplementing the conversations that we'll be having today. So, inshallah, let's continue. Bismillah. Fikir apa ni? Sebab tu kalau kita lihat dalam kisah sahabat Nabi, of course, semua sahabat Nabi adalah mu'alaf. Yeah, Dan ada dalam kalangan mereka yang asalnya nak bunuh Nabi. yeah, Seperti Umar Al-Khattab. Dia masuk Islam dalam perjalanan nak bunuh Nabi. Dia bawa pedang, dia cari, mana Muhammad? Aku nak penggal kepala dia. Aku nak bunuh dia. Dan bila dia berhenti, dia dengar adiknya sendiri masuk Islam. Dia dengar 5 ayat pertama je dari surah Taha. Kita mungkin sudah hafal. Tapi dia dengar 5 ayat tu for the first time. dan dia rasa, Yeah. what is this? And then hari ni dia dimakamkan di sebelah Nabi. Subhanallah. Subhanallah. From where he started to where he ended. Exactly. So we never know We never know. how you begin. It's not how you begin, but it's how it ends. And even for us as born Muslims, we always doa, ya Allah bagi husnul khatimah, Yes. and the ending. Like for me, when I began my journey in 2019, everyone's like, oh, alhamdulillah for you. I'm so proud of you. Gini, 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 gini. But I said, subhanallah, my journey is still a long way to go. Kan? And then Silakanlah berbangga-bangga Yeah. gitu ya. but Ini like, masih jauh yeah, perjalanan. orang macam, macam mana? How you buat? Macam, wow, And I Yeah. said, Ya Allah, hadha min fadli Rabbi. Everything is from Allah subhanahu wa ta'ala, And like, I always say, like, I've still got a long way to go. And I remember the first few classes that I attended. And of course, like you said, kan, semua kita pakai akal. And in Islam, ilmu is paramount, So, like you said, we always have to keep improving. Upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi, kan? So, setiap kita ni macam bateri lah. Every 3 days kita kena recharge. Kalau tak, nanti kita lalai. Betul tak, Ustaz? Correct me if I'm wrong. Yeah. Terlalu jauh ya. Imannya kan naik Harus balik turun. lagi. Yeah, iman kita akan naik turun. Yeah. Even when you say about knowledge, can you imagine a religion that comes to Prophet? It could be the first ayat is sujud lah, Mm. solat lah. Tapi first ayatnya Iqra. Iqra, yeah. Baca. Baca. Kenapa yeah. baca? Saya kadang jadi bertanya Ustadz, apakah kita harus pintar dulu ya untuk kemudian kita bisa mengerti Al-Quran, atau dari Al-Quran kita belajar menjadi pintar? Itu Dia saya both bingung. way. Semakin kita belajar, kita akan semakin pintar kita akan semakin nak belajar. It's a life cycle. Yeah. Karena tadi kita semakin belajar, kita semakin tahu, justru kita merasa semakin tidak tahu Tidak apa-apa. tahu dan kita akan Betul. grow lagi. Ya. Yeah. Bahkan kalau kita lihat, bila sebut tentang when you said hijrah, and then orang semua celebrate. Kita baca dalam Fatihah setiap hari, dinas siratal mustaqim. Pelik sebenarnya kalau kita fikir. Kita selalunya minta direction ke destination. Mm-mm. Tapi dalam ni kita minta direction ke a path. Itu the Ke path. sebuah perjalanan. Maksudnya perjalanan tu belum habis. Belum habis, ya. It's a long journey. Pokoknya jalan lurus aja. Iya. Yeah. Jangan sampai kemana-mana. Pokoknya saya mintanya dibimbing jalan lurus. Yeah. Dan siratul mustaqim Tujuannya? itu jalan lurus yang lebar. Yang bukan sempit, yang bukan kita tolak orang ke tepi, jatuh kamu. Jalannya lebar, luas, dan lurus. Jadi kalau kita fikir, ya, Al-Fatihah. komitmen kita itu pada perjalanan. Ya. Even the first 7 verses in the Quran, Yeah. you can spend months and months tadabburing
You know, macam kalau pergi kelas, Al-Fatihah tu selalunya 3 bulan baru nak habis, kan? Because if you have one class a week, one ayat, the teacher can delve deep Deep. into that ayat for 2-3 classes, Betul. kan? Because it's Ummul Kitab, the Ummul mother Kitab. of the book. Yeah. It Yeah. encompasses everything. The And the perfect beginning. balance. Tadi Marcia sebut tentang balance. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. We don't want to be among those who you are angry with. Kamu marah kerana mereka hanya gunakan akal, tidak gunakan hati. Dan kita juga mohon lindung supaya tidak tergolong daripada golongan orang yang hanya menggunakan emosi tapi tidak menggunakan akal. Yang kemudiannya tersasar. Oh, wow. So it's Yeah, balance, yeah, yeah. always balance. Yeah. Quran itu even tadi 143 kan Baqarah. Betul. Baqarah berapa ayat? 286. 143 tengah. The middle. Ayat umatan wasatu di tengah-tengah surah Baqarah tepat di Subhanallah. Wah, ya. Subhanallah. Wow. Yeah. so yeah, it's a, Semuanya sudah ini ya, sudah specifically sudah. Oh gila Al-Quran. Yeah. Ya. Even So- today, subhanallah, you know, if I can tell you a little bit about when I knew you were coming, can I aku sudah bilang with my husband, yeah, he's sort of like my producer juga lah. Producer. So he will brainstorm with me like, okay, plan who's your guest, gini. And I said, okay, I know there's this person, and then I cakap Marcel, he's coming on the 4th to Malaysia. Inshallah, I will try my best to get him, you know. I don't know why I kept on like, oh, I have to get him, you know, to come on the show. And then when I was thinking about the asatiza, because the concept of this podcast, correct me if I'm wrong kan, jadi kena ada guru. Sebab kita ni tak boleh shot sendiri tau. Kita like we are learning. Jadi kita speak Setuju. based on our opinion, based on our experience. Tapi the point is kita kena amankan dia dengan ilmu Yeah. yang datangnya daripada Quran, daripada hadis, sumber-sumber yang boleh dipercayai lah. Bukannya kita ni cakap pandai-pandai je kan. So when I was thinking about the asatiza, at first I thought about a few names. And then the last 10 nights in Ramadan, I came across Ustaz's podcast on one Islamic app. It's called Qalbi. And I was like, wow, Ustaz ni pandai cakap English, you know, cakap dengan clear and terang, you know, and he doesn't like complicate things. And I was like, I like the way he Alhamdulillah. sampaikan, you know. And then when we were thinking about who to pair with you, I didn't know that his specialty was, you know, conversion. You know, like And also legal aspects Yeah. of conversion. aku nggak tahu itu. Baru semalam aku tahu. Baru kemarin aku tahu itu yang that's what he did, you know. Yeah. Then I was like, subhanallah, ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang you know Alhamdulillah. so beautiful. And then he was the one who was like, I've been researching Marcel for 3 hours. Saya merasa terhormat sekali. And then bila Sangat dia terhormat. bilang gitu, because in the beginning I was just like, you know, I'm just gonna come in and talk to you as a friend and just hear your story. But then when he said that, I was like, oh my God, I need to do some research too, you know. So which is when I decided to Research listen your own to friend. yeah, yang Not stalking. tetangga kamu itu kan. Jadi when I watched it and then I was like, oh my God, I know now what Ustad is talking about. You know, how you really know your stuff, you know. And then when I listened to it, I was like, subhanallah, Allah has given you the hidayah, the to use your akal, to make the best out of it, to learn and dive deeper into the religion. Dan rezeki ini, rezeki Ya, buat saya, rezeki ini, pertemuan rezeki, ini, ya. pertemuan ini juga. Kalau saya kan nggak pernah percaya kebetulan, Ustaz. Nggak Iya. ada Iya. kebetulan menurut Iya. saya. Ini semuanya sudah tersurat Tertulis, semua, ya. sudah ditulis. Jadi ini rezekinya gitu. Tiba-tiba awalnya jujur saya agak wah, mau ngobrol apa nanti? Terus saya ngobrol sama Rima, saya ngobrol. Gimana ya saya tuh, gimana? Saya paling karena saya masih belajar. Ya. Saya masih belajar. I've no confidence in kalau udah berbicara mengenai yang
bit detail gitu ya mengenai surah-surah atau karena itu kan benar-benar yang oh my god itu Aku lagi, when I was thinking about this conversation before watching the podcast, I was thinking, you're just gonna tell me about how you came to be a Muslim, were there any specific ini? But you're so deep into it, subhanAllah. It's beautiful to listen and amazing to hear. And the fact that you light up when you talk about it, like Ustaz says. Even when we look at the, everybody had the talents, Mm, and when we talk about being spiritual, it doesn't mean that you always have to be a preacher. yeah. Even kalau kita lihat dalam sahabat Nabi, they are poets. yeah. Basically, they are lyric writers. Yeah. And then they are pahlawan perang. Kita ada orang yang pakarnya bisnes. Mereka ini semua Nabi SAW bila mereka join him, became Muslim, Nabi tidak kata, okay, tinggalkan semua, datang kelas saja. Mereka terus sukses dalam bisnes. Khalid Al-Walid, sampai sudah di hujung usia, dia baru belajar baca Quran. Mm, Kerana dia menggunakan talentsnya itu di medan perang. Ada sahabat yang dia tak dapat pergi perang kerana dia hatinya lebih senang dengan sastra, menulis, Iya. poets. So dia gunakan lagu-lagu ataupun poetsnya, Itulah proses ikronya di situ ya. Iya. Membacanya itu di situ. dia menaikkan Iya. semangat pejuang-pejuang. Dia tidak berada di medan. So misalnya Marcel menyanyi sudah puluhan tahun menyanyi, dan hari ini kita boleh lihat bagaimana elemen itu dibawa ke dalam where you are talented in, where you are good at. So saya fikir kita juga kena fikir secara broad, open. Semua orang ada, dalam bahasa Arab talents ni dipanggil mauhubah. Mauhubah ni maksudnya gift. Gift. Daripada nama Allah Al-Wahhab, the gift giver. Sebab tu bila kita minta pasangan ataupun kita minta anak-anak yang baik, Ya kita Wahab. memanggil nama Al-Wahhab kerana it's a gift. You cannot claim that you deserve. Gift is someone giving you something you might not deserve it, but it's a gift out of love, out of Allah. compassion. So talents yang kita ada semua ni, kalau saya ustaz, saya mungkin belajar, tapi kalau saya suruh nyanyi, barangkali rosak speakernya semua. Atau sebaliknya juga begitu. Jadi bagaimana Nabi mewujudkan satu masyarakat yang intellectual, yang spiritual, apabila semua talents ni digabung. Yeah. Macam hari ni kita berbincang ni, ada talents yang jaga audionya, Iya. videonya, Iya. Semuanya. setupnya. Iya. Yeah. Satu elemen saja hilang nggak jadi Iya. semua kan ya. Jadi Kita percaya pemikiran sebagian orang kalau spiritual, kalau dia sudah religious, maka ditinggalkan kehidupan yang ini pergi duduk di dalam masjid saja. Hanya itu baru spiritual. Spiritual tu di lapangan masing-masing. Oh, I Itu kan wish I can berbeza. just do that. Tinggalkan dunia and just stay in my, Cave or something. yeah, because waktu pandemic, that was it. We were confined to our space, and that was when, I mean, I'm sure like you as well, you found the time to delve into the knowledge, right, of the religion, and I loved it, honestly. Like class after class after class kan. Yeah. Macam belajar aja. Belajar, spend time with the family, lepas tu belajar lagi kan. Lepas tu ibadah lagi, and then belajar lagi. Lepas well, di sini kita panggil MCO ya. Movement control Movement order. Control Order. So waktu It's MCO, what do we call that? Movement control order. The restriction that you cannot go out. Yeah. You cannot. Oh iya. Quarantine. Quarantine, the quarantine thing. Yeah. Di sini kita panggil MCO. Iya. So after sudah habis, I was like, oh my God, I miss MCO. Cakap, I don't want to meet the world. Sebab kalau jumpa di dunia, macam you cakap, banyak test kan? Banyak godaan, banyak test. And I told my teacher, Ustaz, saya rasa macam tak boleh keluar lah. Terus cakap, bila keluar ni kita buat dosa. Kan? Rasa macam, like so many distractions, so many things that can lead you astray. Because waktu itu belum kuat kan? Still finding my balance again kan? So, Basically, if you remember, Prophet Muhammad, he had his quarantine, right? He went to the cave. exactly. When he get that Iqra, he never went back to the cave. Mm. He never went back. And bila dia mula ketakutan, and then datang surah bagi tahu, qum fa'andir, go out.
Yeah. meet people, Keluar. Yeah. keluar. That's what my teacher said. Yeah. He was like, Wah. Islam, the way of life is not meant for you to just be confined in your own space. Bukan kita sendirian aja. Which is why also macam, it's when it comes to a certain point, as a Khalifah, it's your amanah to spread the word of Islam, which is what I'm trying to do, inshallah. And balance with certain time of privacy. Solat malam, kalau di Yeah. Ramadan kan 10 malam terakhir, Nabi duduk sendirian tu tak keluar. Kena recharge. Yeah. So you need to have that recharge as well. The balance. Social life, private life. Social life, Iya, iya, private iya. life. Betul. Yeah. And then the Ustaz says, it's okay if you feel guilty, like you feel like maybe you buat dosa ke, kan terbanyak cakap ataupun something lah, you feel like you've sinned, and then you come back and you feel like, oh my God, like today, kalau banyaknya dosa aku hari ni kan, tak naklah keluar. Dia cakap, no. He said, like Ustaz mentioned, Allah loves those who repent. We are not meant to be perfect. And the fact that Allah jentik hati kita untuk rasa that guilt, that in itself is a rezeki. So dia cakap jangan pernah putus asa dengan Yeah. rahmat Allah, and macam you should just feel happy that you feel guilty still, and keep on repenting and coming back to Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dengan Semua keluar malah kita bisa menemukan banyak signs kan. Signs Quran, kalau kita baca, Quran suruh kita keluar. Bila kita keluar, kita akan rasa balik semula ke Quran. Yeah. It's a cycle Iya, also, it's kayak a balance. konfirmasi lebih Yeah. kepada gitu ya Yeah. Ustaz. Itu yang saya rasakan juga. Yeah. Jadi ketika pengalaman di luar ini mungkin berbeda dengan banyak orang. Mereka banyak dari mereka belajar Al-Quran, belajar mengaji dan mengkaji, lalu kemudian setelah keluar mereka lihat, oh mereka mencoba untuk mempraktekkan itu di luar. Nah, kalau yang saya alamin itu jadi kayak apa yang sudah saya alamin, saya nginget-ingetnya recalling itu ya dari dulu sampai sekarang. Oh, ini tuh maksudnya ini, maksudnya ini. Semuanya di Al-Quran. Jadi kayak oke, ini afirmasi bahwa ya ini memang begini manusia begitu. Gitu. Bahkan ayat solat Jumaat kan, kita solat Jumaat, selepas solat Allah kata fantashiru fil ard, pergi tersebar ke muka bumi. Iya. Rezeki Allah ada di mana-mana, cari. Maksudnya kita memang hanya boleh melatih kita hidup menjalankan agama dengan keluar. Sebab tu ada orang yang fikir dia duduk dalam biliknya study maka dia akan capai. Tak ada. Bahkan ada hadis Nabi SAW kata orang yang bercampur dengan manusia dan bersabar dengan ragam-ragam dan susahnya lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar dengan ragam-ragamnya perangai-perangai, Because with the karakter-karakter. patience, then you get the reward. Yes. Yeah, right. Yes. Betul. Exactly. So I want to talk about, well, she's not in the room now. I want to talk about Rima, Yeah. actually. And, how much of an influence she was to you becoming closer to Allah, Yeah. to you, practicing the syariat Yeah. seperti yang, you talk about. Oke. How much of an influence, and I mean, obviously when you first got married you were not very practicing, and then she's been a good influence on you, alhamdulillah. Yeah. Jadi ada what are the certain things that maybe like she did or she didn't do, because sometimes kalau push sangat Iya. tak boleh, Yeah. kan. The more yang macam I let you find your own way works best. So gimana influence-nya? Oke. Yeah. Wah, ini very interesting karena Rima sendiri mengakui di beberapa conversation, di beberapa pembicaraan bahwa dia bukan yang orang yang sangat warak gitu, sangat staunch ya. Dia pun sama seperti saya sebetulnya, dia pun melakukan pencariannya sendiri. Hanya kemudian apa yang kemudian menjadi inspirasi, saya bisa bilang keberadaannya. Keberadaannya kenapa? Karena pertemuan dia dengan saya juga, saya tadi bilang gitu, ini bukan kebetulan. Jadi ketika ini sudah masuk di dalam path-nya saya, ini pasti ada sesuatu apa gitu. Nggak mungkin ini sekedar dia hanya bagian dari anak tangga perjalanan aja, nggak mungkin. Ini pasti ada sesuatu yang manis, ada sesuatu yang indah gitu. Dan akhirnya saya
sampai sejauh ini saya mengambil kesimpulan bahwa keberadaan dia di hidup saya sebagai istri dari ibu dari anak saya dan ibu dari anak-anak saya yang lain gitu. Mhm. Ini disitulah justru inspirasinya, bahwa saya kemudian jadi bisa lebih mengenali bahwa diri saya seperti apa. Diri saya yang kemudian sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik itu seperti apa. Belajar menjadi manusia yang punya predikat suami sebagai imam Mhm. di keluarga itu seperti apa. Ya. Jadi sekali lagi kalau bisa dibilang apa inspirasinya Rima? Keberadaan dia itu tadi. Just being there. Ya, menjadi sesuatu yang selalu ada di dalam perjalanan saya, di dalam pencapaian-pencapaian saya, sama seperti ini di luar pencapaian saya sebagai muslim, tapi sebagai pribadi manusia gitu. Kita berangkat dari kondisi yang sangat susah, sangat sangat challenging gitu pada saat itu, dari kondisi yang kita memang kontroversial, kita bersatu dalam kondisi yang tidak sama, lalu kemudian juga dalam kondisi eh, sebagai entertainer pada saat itu juga sedang mengalami masa di mana eh, masa-masa sulit yang juga tidak tidak gampang untuk dijalani pada saat itu di awal-awal pernikahan kami gitu ya. Dan akhirnya tuh membentuk satu keyakinan bahwa sampai saat ini dia masih ada di sana. Yeah. Masih ada di sana ketika saya minta dan masih ada di sini ketika saya lihat ke kanan masih ada di sini. Jadi eh, sedangkan saya pribadi sebagai sebagai seniman gitu ya. Ustaz, merasa bahwa kita sebagai seniman ini kayak ada kita punya gila-gila sendiri, tau nggak? Kita punya gila-gilanya kita. Jadi kita sangat hormat kepada siapapun wanita yang bisa bertahan sama kita berbelas-belas tahun, berjalan bersama dalam kegilaan-kegilaan kami ini gitu. So her patience Ya, is what inspired iya, you. betul. You know, there must be something good in her Iya, that I can learn from. iya, Gitulah. betul. Subhanallah. Betul sekali. Jadi kalau dibilang dia mengajarkan, eh, kita banyak belajar justru bersama gitu. Bahwa eh, saya melihat cara dia menjalani kehidupannya sendiri sebagai muslim, dia menemukan caranya dia sendiri untuk menjalankan syariahnya dia gitu. Itu semua yang justru eh, kita dapatkan dari perjalanan juga gitu. Jadi saling menginspirasi, eh, mengingatkan tanpa harus Mhm. banyak, ayo harus gini, Yeah. atau seketika dia berubah menjadi seseorang yang lain sekali. Itu juga mungkin akan jadi sesuatu yang aneh buat saya gitu, karena ya saya biasa, kembali lagi ini semuanya terjadi natural, Mhm. tidak ada yang semuanya Maksa-maksa gitu. terjadi dalam bentuk skenario yang oke, Marcel setelah ini gitu Mm-mm. harus begini ya gitu, Yeah. nggak gitu. Jadi paling ya itu yang bisa saya jawab sih, Kai. Jadi Rima memang dia ada di sana itu saja sudah menginspirasi, kembali mengingatkan, menjadi menjadi semacam auto reminder ke saya gitu ya, That's beautiful. bahwa ayo, kamu punya homework untuk terus menjadi manusia yang semakin baik. Ingat, Upgrade upgrade, lagi. Yeah. upgrading. Dan sudah banyak loh sebetulnya. Allah tuh sudah kasih banyak hal untuk kamu bisa belajar untuk upgrade diri kamu. Ya gitu. Ya, bukan hanya masalah Al-Quran saja, tapi ada sunatullah, ada tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun. Makanya tadi saya goosebumps tadi ketika Ustadz bilang bahwa keluar, cari. Yeah. Karena di situ tersebar di mana-mana. Yeah. Tersebar di mana-mana ini gitu. Sign-signnya Allah. Hanya memang kita perlu punya keberanian pertama dan keyakinan teguh bahwa kita menggunakan akal kita mengobservasi setiap apapun, bahwa ini pesan-pesan Allah yang kita kadang-kadang miss gitu. Yeah. Kita terlalu konsentrasi pada hal-hal yang bukan saya bilang tidak crucial ya, tapi ada beberapa priorities yang kadang-kadang kita suka suka kesampingkan karena kita merasa ini lebih priority gitu. Tadi saya sempat ngobrol waktu sebelum ini ya Ustaz ya. Karena saya suka bela diri Kak Aisyah. Ada satu quote-nya Bruce Lee pada saat itu di film Enter the Dragon. It's like pointing fingers to the moon. Sometimes we put all the concentrations on the fingers, on fingers. So we forget. We lose all the heavenly glory. Tujuan kita kan mau lihat betapa bulan ini cantik sekali. Betul. Tapi karena kita konsentrasi lihat tangan, bulannya udah geser kita nggak tahu. Yeah. Nah itu yang Masya terjadi. Allah, Masya Allah. Jadi
apa eh, kembali lagi, tapi tadi saya juga senang sekali ketika kita bisa melihat bahwa ya ini setiap orang punya pemahamannya masing-masing dengan caranya masing-masing, dengan Yeah. hal-hal yang paling mungkin beberapa orang bilang kok selfish sekali ya, beragama kok selfish, atau beragama kok eh, ekstrim sekali. Tapi kembali lagi, ya itu kita semua bisa melihat bahwa ini juga perjalanan dari masing-masing Yeah. mereka yang go ahead, silahkan, go ahead, nikmatin aja gitu. Yang penting jangan berhenti untuk itu sih, saya kembali lagi tuh, Ustaz. Keluar, Yeah. go ahead, move, bergerak gitu, lakukan Bahkan sesuatu. tadi bila Marcel sebut kita tengok benda-benda kecil, kalau kita lihat dalam Quran Allah bagi tahu, tidakkah kamu lihat unta bagaimana aku ciptakan? It takes a research to understand. Kemudian tentang bees, bagaimana lebah. Ada surah Surah. namanya surah lebah. Yeah. You only can understand those surah kena tengok documentary dan understand lebah ni apa. Lebah, Semut. 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 Ya, And every wisdom of that ada. sort. Memang you have to research, you have to explore then. Ya, ya. Sebab tu saya kadang-kadang bagi tahu, mungkin ada yang mungkin rasa menyinggung, maaf. Tapi kadang-kadang saya kata, kadang-kadang menonton National Geographic, menonton Discovery Channel, belajar tentang alam, It's ada penting. waktunya jauh Yeah. lebih tinggi iman berbanding mungkin dengan tausiah yang mungkin marah-marah, yang Yeah. salah-salahkan Yeah. orang. Yeah. Cuma satu hal lagi bila sebab masih sebut tentang being present, being there, merujuk kepada isteri kan. Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. he went through that a very difficult moment waktu Khadijah meninggal, wafat. Tapi kemudian sudah lama nih, usianya sudah 60 tahun lebih. Dan waktu itu Aisyah jealous kerana Nabi sikit-sikit sebut Khadijah, Yeah. sikit-sikit sebut Khadijah. Sehingga Aisyah menyebut kerana manusia Manusia. terasa, ya, Ya. Yeah. dia kata, bukankah Allah telah gantikan dengan yang lagi baik? Ya, dia lagi muda, dia lagi. Lalu Nabi Muhammad ni berdirinya goosebump, marah. Seperti turunnya wahyu, dia kata, tidak, Allah tidak pernah gantikan dengan satu orang yang lebih baik. Sewaktu semua orang tidak percaya kepada aku, dia percaya kepada aku. Sewaktu semua orang tidak memberikan aku, menahan harta mereka, dia memberikan semuanya untuk aku. Dengan dia aku mendapatkan anak-anak. Dan bayangkan, waktu mendapat wahyu yang pertama dari Gua Hira, kalau kita fikir gentleman, kita ada krisis yang ni, kita mungkin akan pergi cari senior members of the society atau pergi jumpa Abu Talib, the father figure. But he went back to Khadijah. Yeah. Sebab dia tahu Khadijah adalah safe space dia. Mm. He can be himself. He can show that he is weak. Setuju. Itu persis yang terjadi. He can be shaken. Dia kata, Zammiluni, wrap me up. Selimutkan aku Yeah. takut, aku sangka. Yeah. Tapi yang kemudian Khadijah bukan tahu Quran yang turun, bukan tahu, tapi dia kata pasti ni bukan benda yang buruk. Yeah. Padahal dia tidak tahu buruk atau tidak. Tapi dia kata pasti tidak buruk ni. Engkau orang yang tolong orang miskin, menyambung silaturahmi, Yeah. kau memuliakan tetamu. Allah tidak akan hinakan orang yang baik seperti itu. Oh, dia yang fikir, siapa yang boleh bantu ni? Dia bawa pergi jumpa cousinnya. Yeah. Dan Warakah. sebab tu bila Nabi, di hujung kisahnya nanti, bila Nabi balik semula masuk ke Mekah, being the conqueror, masuk balik sebagai ketua, selepas dihalau keluar, kemudian dibuka semula kota Mekah. Malam tu semua orang panggil Nabi, tidur di rumah kami, tidur di rumah kami. Tapi Nabi buat apa malam tu? Nabi pergi pasang kemahnya di dekat kubur Khadijah. Sebagai ingat bahawa this is all, My safe space. she was there when nobody was there. So that is Wow. something that, you know, I have no words to to put it like. That's how he felt. That's everybody. That's a gift. Yeah. To have that such a person is Yes. a gift. Ini perspektif yang lain, Ustadz. Bener. Jadi bener, saya benar-benar berharap nih, insya Allah nih perbincangan kita ini benar-benar menjadi sesuatu yang memberikan perspektif baru buat orang. Insya Allah. Banyak orang ya, Kak Isya. Insyaallah. Makasih banyak ini, aduh. Terima kasih. Gila ini. Wow. Alhamdulillah. Iya. Saya juga tak pasti ni kemana hala tujuan discussion ni. No, Alhamdulillah. but like, Semua. yeah, that's why we were discussing before, like how will we structure it, kan? Jadi we didn't want it to be macam too rigid gitu kan. Kita tengok gimana Marcel mau bincang pasal apa. Kan tadi kan saya Jadi bilang kita- kan, saya awalnya takut saya diskusi sama Rima dulu. Gimana saya udah tenang aja pas Ya, jalan kita aja ikut jalan-jalan. flow aja. Yeah. Like wherever you're comfortable with, Yeah. you know, inshallah Allah will facilitate the moments where we can include, kan. Yeah. Jadi Ustaz, talking about
bukan tugas lah, the role of a partner kan, especially macam for reverts ataupun mu'alaf gitu. Firstly, how important it is, which we know you've mentioned, like the being there, the support system kan. That is the most important part, and the patience. Secondly, the concept of like accountability, kalau macam lelaki yang membimbing, suami yang membimbing isteri, tapi isteri dia macam degil sikit, or because as a man, you can be more authoritative, like with your children, right? No compromise. Ini harus bikin. Yeah. For men boleh, tapi kalau for women, yelah kita nag lah, tapi tak semestinya dia buat. So and then sometimes there will like be conflicts or tension. So at what point does a partner macam cakap, you know what, I've done my part. Dia buat ke tak buat, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Is that true? Or will we also be held accountable because we just let it, maybe you tegur kali pertama, you tegur kali kedua, lepas tu you tegur kali ketiga. Lepas tu kalau dia tak buat juga, daripada bergaduh, berantem, Yeah. then you just decide to take a step back and be patient and let him take him or her Yeah. take their own time. Yeah. So but in the end, are we accountable? Apabila kita berbicara tentang marriage dan bagaimana Allah cerita dalam Quran, ada banyak tempat dan Allah selalu menggunakan perumpamaan, gambaran, parables, image untuk kita fikir deep about that image. So one of the most popular comparable ataupun perumpamaan ni adalah even dalam ayat Ramadan. Kamu adalah pakaian untuk mereka dan mereka adalah pakaian untuk kamu. You are their garment and they are your garment. So garment does at least 3 things. First, pakaian ni menutup aib di dalam. Parut-parutnya, luka-lukanya. So pasangannya sepatutnya, first, dia menutup semua keburukan pasangannya supaya tidak kelihatan di luar. So he can or she can be truly himself, but you will protect so that others won't know. Orang tak nampak. Itu pakaian tugas yang pertama. Pakaian tugas yang kedua adalah dia melindungi kita daripada kotoran luar ataupun daripada suhu luar. Apa sahaja yang boleh mengancam, partners tu adalah orang yang protect. So itu pakaian. Dan nombor 3, pakaian ni dia mencantikkan kita, beautify us. So our partners, Compliment us. they make us confident. They make us beautiful. They make us, self-esteem our tinggi. So at least that 3 things. That is, of course we can go for on and on how pakaian ni works. But when it comes to responsibilities, of course man ada role dia as a qawam. Qawam ni as a maintainer, protector, and dominantly kalau kita study that word tu, start with financial responsibility, yang mana ia tidak akan diambil atau diturunkan dari pundak seorang lelaki ataupun seorang suami. Dan kemudian isterinya tentu dari sudut ketaatan dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. So when berlaku, kita ada contoh dalam Quran ni banyak dengan stories family yang messed up. Even we have prophets, Nabi Nuh alaihissalam, Noah, dia dakwah 950 tahun. 950 years is not his age. That is his working career life sebagai prophet. But he has his wife not listening to him. His son not listening to him. Which Allah kemudian tidak mengambil tanggungjawab dan menyalahkan Nuh. Nuh telah melaksanakan tugasnya. Dia telah mengajak, dia telah mendidik. Bahkan ketika banjir, kapal sudah siap. Nuh AS panggil anak dia, naik. Hari ini tidak ada yang selamat. Tapi kemudian dia tak naik. Dia kata, aku boleh pergi ke tempat tinggi, aku akan boleh selamat. And the first thing, bayangkan, it has a very deep emotional impact on the Prophet. First, after the kapal to landing, selepas banjir, he can ask many things, but the first thing Nabi Nuh tanya pada Allah adalah, kenapa anak saya tak selamat? So Allah kata, he chose that path. He don't want to listen. So he is not more eligible to be saved. Sebab dia tidak ikut.
perintahnya. Tapi adakah kamu yang bersalah? Tidak, Allah tidak salahkan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kita ada Firaun dan Asia, Yeah. the most abusive marriage. But Asia, Chose. dia dibinakan rumah di sisi Allah di syurga. Subhanallah. Being in that marriage, she even cannot go to the police ke, tak boleh report that is the guy that hates everything. But she suffered. Dia dah cuba nasihat, dia dah, even kalau kita tengok kan, dia jumpa Musa alaihissalam dalam sungai. Dia kata, semoga Musa ni jadi penyejuk mata aku dan penyejuk mata engkau. She even separated. She don't even use the word us. It's me and you. Showing that Ini disconnected. udah. Tak Oke. boleh ni. Tapi kemudian Allah tak kata, ini salah kamu. Kita hanya boleh mengajak. Kita tidak ada Power. authority untuk Betul. menentukan orang tu jadi seperti apa. Betul. Itu dia. Bahkan satu lagi hal yang saya fikir penting, ramai orang kata kita turun ke bumi kerana kesilapan Hawa. There's no such a thing in the Quran. Iya. Tidak pernah di mana-mana pun dalam Quran Allah bagi tahu kerana kesalahan Hawa maka Adam alaihissalam makan dan kita semua turun. Itu tak ada. It's both of them. Itu yang membuat Everybody. kita semua berangkat jadi dari ketakutan semua. Jadi Ustadznya kita Yeah. takut bahwa kita berangkat dari orang-orang bersalah semua. Kita Yeah. ada guilty parties di semua nih. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan seseorang lain mewarisi atau dibebani oleh dosa orang lain. Everybody responsible for themselves. Yeah. But we have certain Betul. rules yang kita kena ajak, kita kena didik, Yeah. but kita tak boleh paksa. Kita tak boleh. What do you want to do? You want to punch him? What do you want to do? You cannot. Even if the Prophet Muhammad cannot secure his own uncle, Yeah. then What the rest more of us, kita ni lah. what more kita lah. Wow. Ya. Yeah. So we only can, be the part that we can do lah. Be the light, be the good influence, InsyaAllah. be the example. Yeah. InsyaAllah. Even kalau baca Nusantara ni, Marcel, kalau kita tengok Islam masuk ke Nusantara ni banyaknya sebab marriage. Through the traders. Through the traders masuk ke Nusantara, mereka tunjukkan akhlak yang baik, they impressed. Yeah. It wasn't like a debate competition like no. Competition. Like who wins? No. It's always like relationship Atau based. Akhlak bashing each other on Yeah. social media. Even social media. It's true bonding. It's like expanding that familial ties. And then Islam spread slowly and surely. Alhamdulillah, it became like a region that has Muslim paling ramai di Yeah. dunia. Kita Subhanallah. bukan Arab, bukan negara Arab. Indonesia dan Malaysia ni, Indonesia of course, is the biggest Muslim population in the world. Subhanallah. So how amazing is that? It's true relationship. Right. Patience of course. Patience, relationship, Wow. akhlak. Right. Kita kadang-kadang nak orang berubah cepat, tapi kita sendiri tahu kita berubah lambat. Betul? Journey-nya panjang. So kita kena fikir kalau orang lain ya kita kena sabar juga macam yang kita sabar dengan diri kita kan. Kita tunjuk orang lebih gampang Ustaz. Iya. Ya, begitu balik ke diri kita sendiri itu biasanya nggak segampang seperti yang kita omongin gitu. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Okay, I don't want to take too much more of your time because I know you're on a tight schedule in KL. Alright. But I'm curious lah. Like, what do you struggle the most with? Because like for me, banyak lah. Kita semua banyak. Banyak. Ada. Tapi yang paling itu, paling Paling sukar. Itu. struggle dalam konteks With the deen, kan? Syariat-syariatnya ke ataupun apa yang kalau buat saya karena hidup ini latihan buat saya ya, selalu untuk jadi semakin baik dan yang penting adalah saya tahu purpose-nya mau apa, tujuannya apa. Adalah yang paling sulit itu memang melawan diri sendirinya itu, melawan ego kita gitu. Itu kalau buat saya. Jadi kalau misalnya menjalankan apa yang diharuskan seperti syariat atau apa, nggak ada yang susah buat saya. Subhanallah. Nggak ada yang susah. Alhamdulillah. Benar gitu. Dan nggak sulit, tapi memang yang selalu menjadi tantangan Ustaz adalah bertemu dengan orang. Makanya tadi saya bisa relate tuh ketika Kaisha bilang bahwa
saya pengen di rumah aja deh. Yeah. Saya nggak mau, bukan berarti saya tidak tidak mensyukuri rezekinya Allah lewat Hmm. pertemuan, lewat sains itu ya. Tapi memang sains kan ya, ada yang baik, ada yang sebetulnya semuanya tujuannya baik gitu. Tapi Yeah. kadang-kadang kita, aduh, hari ini saya lagi tidak tidak kuat nih melihat yang seperti ini gitu Yeah. ya. Akhirnya apa? Saya melakukan banyak banyak modifikasi pada strategi saya sehari-hari seperti apa. Mm. Like for instance, social medias. Ini yang paling paling kita rasa paling paling apa? Fitnah terbesar nih. Oh iya, Yeah. oh iya. Kita tahu begitu banyak keluarga di luar sana yang cerai-berai hanya gara-gara sosial media ya. Yeah. Simple. Nah, saya ini berbicara bukan lagi masalah hal pribadi karena saya pribadi juga eh, nggak terlalu suka sebetulnya mengumbar sesuatu yang sifatnya dalam apa berkedok saya ingin menginspirasi orang lain. Orang nggak Yeah. peduli Yeah, kamu yeah. udah udah santai aja gitu. Just be yourself gitu ya. Yeah. Just be yourself udah. Nggak usah nih ya moga-moga ini menginspirasi. Kalau saya pribadi nggak. Cuman memang bagaimana menyikapi karena gimana pun juga banyak sekali godaan-godaan untuk kita kemudian lari dari yang seharusnya path yang kita jalanin. Apakah itu syariah, apakah itu spirituality yang mau kita capai dari menjadi seorang muslim. Banyak hal yang kemudian itu mengganggu ya, misalnya eh, komentar-komentar atau judgement-judgement yang sepihak saja. Mereka tidak pernah tahu kan. Yeah. Hanya orang-orang lingkaran closest Circle. circle kita aja yang Yeah. tahu kita siapa. Tapi kan mereka merasa entitled untuk melakukan itu. Nah, ini sorts of entitlement ini yang sedang lumayan menjadi buat saya lumayan ya guys ya, buat apa ya? Struggling. Karena ya itu tadi mereka merasa mereka lebih tahu dan mereka merasa bahwa Marcel adalah saudara kami, so kita punya kewajiban untuk mengingatkan, oh I'm grateful. Ya, tapi kembali lagi tadi apa? eh, kita menjadi khalifah bumi itu tentunya dengan koridor-koridor. Allah memberikan akal budi itu diberikan sort of koridor di mana ini bagiannya kita, ini bagiannya Allah. Yeah. Kita nih cuman khalifahnya doang. Kita hanya menjadi khalifahnya Allah. Tapi kita bukan Allah. Gitu. Biarkan Allah ini tugas Allah. Yeah. Jangan ambil tugas itu. Yeah. Kita bukan siapa-siapa. Jangan playing God Yeah. istilahnya. Betul. Nah, itu yang buat saya itu masih struggle adalah ketika berhadapan dengan itu sebetulnya. Lawan your Iya, makanya ketika nafs. sosmed salah satu terapi yang terapeutik buat saya itu ketika ada komen yang delete aja, just delete. Ya, saya nggak perlu menyimpan itu di situ karena ketika saya simpan itu akan membuka lagi kesempatan untuk orang lain masuk lagi, memberikan komen lagi, memberikan Yeah. ini. Walaupun mungkin komentar-komentarnya membantu saya. Mm-mm. Ada sedikit kelegaan hati ketika dia membela saya. Tapi buat saya pembicaraan ini pun tidak penting gitu. Yeah. Yeah, yeah. Perseteruan ini tidak penting. Jadi kalau misalnya bilang bahwa ini saya dalam tugas suci membela kamu as my companion, Yeah. Muslim companion gitu. Jadi jangan dihapus dong. Saya kan berjuang. Saya dalam rangka perang suci ini membela kamu. Perang suci. Oke, perang suci. Perang suci is different thing. Jangan disatuin. Jangan jadi perang suci. Perang itu udahlah gitu. Akhirnya delete. Karena apa? Bila Marcel sebut don't play godly tu, from the very first story we mentioned at the first round tadi, bila kisah Adam dan malaikat berlaku, Tuhan tinggalkan mesej yang pertama, jangan play godly macam iblis. Yeah. And he was sacked, he Yeah. was thrown out from the heaven sebab he played godly. He thought dengan kebaikan dia, he was promoted to be in the paradise. And then he thought dia ada masalah sombong, kibir. Kibir ni dua. Satu, dia menolak kebenaran. Kibir. And then dia belittle others. So itu perangai dia. Dan bila iblis sumpah, aku akan sesatkan anak-anak Adam, dia nak jadi kita semua main play godly. Mm. That's how he works.
Iya. Ya itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya itu Ustadz Kaisha tanya gitu, apa tantangan terbesarnya dalam ketika menjalani proses sebagai muslim ini? Proses loh ya. Mm. Masih menjadi muslim itu seperti macam mahkota gitu. Belum berani saya menyebut diri saya muslim. Saya hanya orang yang sedang belajar menjadi muslim. Tapi kalau bilang muslim, A true Muslim. iya. Masih jauh itu. Ya, Yeah. semua dalam perjalanan. Masih Mm. dalam perjalanan. Makanya ketika ditanya, ya itu Mm. beratnya menghadapi orang-orang. Tapi saya pelan-pelan udah mulai menemukan methods-nya bahwa harus, gini aja, gini aja, gini aja. Nggak, jangan sulit. Yeah. Karena saya tidak mau terganggu pencapaian my personal achievement dengan hal-hal yang saya buat itu menjadi hal-hal yang remeh aja. Dan biarkan mereka juga, karena mereka masih mencari juga. Mereka nggak punya tempat untuk berekspresi. Sayangnya mereka berekspresi di timeline saya. Jadi saya delete. Simple. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Yeah. So your new single Tawakal, Yeah. is this going to be a new genre for you, or it was just a one-off thing? Wallahualam. Tapi saya nggak pernah tahu ya, karena ketika tawakal jadi pun saya juga nggak tahu apakah ketika itu terjadi pun saya tidak pernah mengusahakan itu. Tiba-tiba aja gitu. Saya lagi berada di salon pada saat Oh itu, yeah. nemenin Yeah, Rima. yeah. Lagi di salon, lagi food reflexology, tiba-tiba oke. Dan jadi itu adalah, bisa dibilang itu karya pertama saya yang liriknya dari awal sampai habis selesai dalam waktu kurang dari 30 menit. Subhanallah. Masya Allah. Itu Rezeki itu. dan saya bukan penulis lirik, saya bukan penulis lagu, Ustadz. Dari dulu saya selalu menyanyikan lagu orang lain. Orang ciptakan lagu buat saya. Oh, oke. Saya bukan pencipta lirik yang cepat gitu. Saya harus mikir, harus observasi dulu, dengerin dulu apa, masukan-masukan dulu. Because you're a perfectionist like that. Tapi liriknya tuh sangat deep. Ya. Saya nggak ngerti. Makanya saya merasa kayak, wah ini saya seperti sedang dipinjam oleh siapa gitu. Ustadz, ini saya cuma media aja nulis gitu. Makanya saya nggak berani bilang, saya menciptakan itu. Nggak, saya hanya menuliskan. Entah itu tiba-tiba muncul, saya tulis Yeah. aja. Ini memang harus keluar jadi satu yang nyata gitu. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Ada satu doa yang saya selalu buat. Minta Tuhan gunakan kita untuk spread goodness. Ya Allah, please use me. And do not replace me. And do not like disqualify me. Yeah. Please use me. Yes, for anything. Sometimes that it is a vehicle through you, and then it spreads to hundreds of thousands of millions of listeners. So it's a blessing. And one of my teachers always say that if you want to know if you are doing good, look at your life, tengok hidup kamu. Kalau kamu masih diberikan kesempatan, dijadikan vehicle untuk membantu orang, menyebarkan kebaikan, buat good work, meaning that you are in the good side. So bila kita mati ni ada dua je. Nabi Muhammad kata, sama ada kamu direhatkan atau orang ramai direhatkan daripada kamu. So maksudnya kalau kita direhatkan, kita dah berbakti, penat, letih. Kemudian kita mati, kita rehat. Pulang kepada Tuhan. Ada orang yang dia buat kejahatan, orang lain semua tunggu bila dia mau mati. Sebab orang tak sabar nak rehat daripada dia. Aduh, itu kalau kita ada jokes itu, aduh saya kok pengen gitu ya menyatakan bela sungkawa, berkabung. Tapi kok orangnya belum mati-mati. Itu saking keselnya sama orang itu, saking jahatnya. Like we know who now, right? Moga-moga kita rehatkan the most. Moga kita semua adalah orang yang bila mati kita rehat. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you so much again, Marcel. Sama-sama, Kaisha. Thank you. Ustaz, thank you very much. I really learned a lot. Alhamdulillah. I'm so honored that you said yes. And betul-betul ini betul-betul aturan yang tercantik dari Allah SWT. Alhamdulillah. Bagi saya inspirasi untuk panggil Ustaz, bertemu dengan Marcel. The chemistry. I never knew her before. This is my first time meeting Correct, her. betul. So the chemistry between the two of you is like, I don't even have to be here. You guys should have your own show, subhanAllah. And actually I had my friend to connect us because saya tak pernah kenal pun Saya tak Ustaz. pernah kenal ni. Yes. Yeah. Tapi terima kasih, saya merasa terhormat menjadi jembatan Alhamdulillah. antara. may Allah continue to use us and never replace us. Terima kasih Ustaz for your Thank you. for the knowledge that you shared with us today. Sangat terima kasih. Saya hanya menyokong apa yang Marcel tampung sikit-sikit saja. Yeah.
And Alhamdulillah. inshallah, maybe we have part 2 inshallah next time when you're Iya, back iya. in Malaysia Iya, again. Or, iya. or maybe in his place, Yeah, Jakarta. Oh, yeah. dengan senang hati karena Inshallah. banyak hal tadi yang terus terang saya banyak belajar dan sesuatu yang baru sekaligus juga ada beberapa yang memang menjadi afirmasi bahwa ya tadi saya bilang dari perjalanan saya oh ternyata begini Mm-mm. ya semakin mantap saya semakin Alhamdulillah. yakin gitu bahwa oh saya sudah ya tadi Ustadz bilang saya udah di jalan yang lurus bukan di jalan yang Insyaallah. benar udah di jalan yang Kita semua, lurus kita semua inshallah. benar Insyaallah. Insyaallah. Amin, amin. benar kan terserah ada banyak kebenaran nih tapi ketika lurus oh saya tahu jalan saya lurus udah ya, Alhamdulillah. Ya. insyaallah Semoga ini bukan rezeki di sini saja kita berbual iya tentang tentang Allah, tentang iya Islam. iya I mean iya it's such a calming, you know, calming conversation, Yeah. santai-santai, tapi intipatinya menyentuh hati. saling menguatkan Yeah. Ya, bahwa kita sama-sama insyaallah berjalan kita remind sama-sama each other. mau menyentuh kebesarannya Allah ya. Iya. Ya, Allahumma barik. May Allah bless you with more, inshallah. May Allah reward you and Rima and your family with more sakinah, mawaddah, warahmah, Amin inshallah. insyaallah. And like I said, semoga ini bukanlah pertemuan kita berbincang dan talking about Allah, talking about our love for Him, our love for the religion and how we want to deepen our connection with Allah Subhanahu Wa Taala. I would love to have this conversation with you even more off camera, inshallah. Iya, iya. May Allah grant us the risk as well of that because I know your time here in Malaysia is very tight. It's such a shame that I can only talk to you on camera because there's like so many things lagi yang kita belum sempat kupas. Inshallah Allah bagi rezeki Insyaallah. nanti. Then inshallah maybe Ustaz, I Yeah, inshallah. hope you enjoyed your time I really and then enjoy. My God. we Who can won't? have you more on this podcast, inshallah. One thing that I will show to my wife, because my wife is a big fan of, she been listening to Marcel since 90s. She said, so okay. I told her that I will take a picture with him and I'll show him. Ya, banyak yang gue bilang kan, harus prepare besok ada ini Marcel the singer. Iya. Dia cakap, boleh tak suruh dia tolong nyanyi? I cakap, this is not a singing show. I said, this is a podcast talking about other things. Other Not the things. singing. The singing itu di mana-mana aja ya. Untuk dapat Marcel cakap pasal topik ini yang lagi mahal dari beli tiket konsertnya. Jadi Alhamdulillah Allah bagi rezeki dekat kita Amin. berdua. Alhamdulillah. Dan insyaAllah to all the listeners to have been able to have a glimpse of who this new version, this new light insyaAllah in your life. And may Allah reward you. Thank you. Thank you. And may Allah bless us all, insyaAllah. Thank Ustaz, Amin. Thank you kalau very much. ada doa yang nak kongsi, silakan, jangan kedekut. Terima kasih. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga salah satu doa yang Nabi sendiri ulang-ulang baca adalah Nabi kata, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas jalan ini. So, moga-moga Allah Amin. tetapkan kita sehingga Amin. nanti kita semua dapat berkumpul di syurganya. Amin, InsyaAllah. amin, insyaAllah. Thank you very much. Thank you. Jazakallah khair kathira. And insyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi yang seterusnya. Thank you. Terima kasih banyak, Aisyah. Thank you. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, we've wrapped up the second episode of Correct Me If I'm Wrong with Marcel and Ustaz Azlan. I'm so honored to have the both of them on this episode, and I hope that you have benefited from his sharings, mashallah, and also the knowledge that Ustaz Azlan shared. And please look forward to more episodes from Correct Me If I'm Wrong, and doakan semoga episode ini terus berjaya, insyaAllah.